Jadi engkau menyenangi sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, dan sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah. Biarpun ada seorang penjahat sekalipun, kita tidak berhak untuk menentukan nasibnya baik ataupun buruk. Lalu sang murid kembali bertanya, "Wahai guruku, coba dijelaskan kenapa Allah menolak doa kita atau tidak mengabulkan doa kita." Gurunya kembali berkata, "Karena itu tidak baik bagimu." Sang murid berkata, "Di manakah letak tidak baiknya itu untuk kita?" Lalu gurunya menjawab, "Serahkan kepada Allah dan tanyalah kepada diri sendiri, mengapa Tuhan menahan kita dari memperoleh apa yang kita hajatkan?" Lalu sang murid meminta kepada gurunya untuk meneruskan. Lalu sang guru menjawab, "Apakah tidak mungkin apa yang kita inginkan itu bisa mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri?" Lalu sang murid menjawab, "Iya guru." Dan gurunya kembali berkata, "Karena hingga lantaran itu Allah yang Maha Penyayang menahannya dari sampai kepada kita. Aku akan mengajarkan kepadamu satu doa. Apakah kamu mau?" Sang murid menjawab, "Iya." "Dan doa apakah itu guru?" Kemudian gurunya memberikan doa itu. Inilah doa yang menentukan segala doamu, diterima ataupun tidak doamu tergantung pada doa ini. Dan doa inilah yang menjadi ibu dari segala doa. Doa ini juga bernama doa sapu jagat, di mana doa ini satu-satunya doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah doa. "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan neraka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Atau bahasa Arabnya, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Dan ketahuilah jika kemudian si hamba meminta sesuatu yang mendatangkan kebaikan hanya kepada penghidupan dunia saja, tidak untuk akhirat dan tidak menyelamatkannya dari api neraka, maka doa induk itu menahan dari terkabulnya doa kita. Lalu sang murid kembali bertanya, "Jika permintaan kita sesuai dengan induknya doa tersebut?" Gurunya menjawab, "Maka dia dipermudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang diminta." Maka para guru-guru dahulu mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca doa di bawah ini jika kita memiliki hajat, dan inilah doanya. "Wahai Tuhanku yang maha lemah lembut, maha mengasihani, maha mengetahui, maha bijaksana, daku adalah hamba yang bersifat tergesa-gesa, lemah dan zahir. Daku mempunyai hajat tetapi daku tidak mengetahui dampaknya bagiku, sedangkan engkau maha mengetahui. Sekiranya hajatku ini berdampak baik bagi dunia dan akhiratku, dan melindungiku dari api neraka, maka karuniakan ia kepadaku pada saat yang baik bagiku menerimanya. Jika kesudahannya buruk bagi dunia dan akhiratku dan mendorongku ke neraka, maka jauhkanlah ia dariku dan cabutlah keinginanku terhadapku. Sesungguhnya engkaulah Tuhanku yang maha mengerti dan maha berdiri dengan sendiri." Lalu sang murid kembali bertanya, "Wahai guruku, apakah tidak ada makna yang lebih dalam dan lebih halus lagi dari arti tidak terkabulnya sesuatu doa?" Sang guru menjawab, "Ada. Bila kita menyentuh lebih dalam maksud dari kata tertolaknya sebuah doa, sesungguhnya tidak pernah Allah menolak doa hambanya, atau Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa hambanya."
Dengarkanlah ini. Memahami rahasia pemberian dan penolakan Allah. Apabila Allah memberi karunia kepadamu, maka Dia akan menunjukkan kepadamu karunia belas kasihan. Dan apabila Allah menolak pemberiannya atasmu, maka Dia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka di dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaan kepadamu. Lalu sang murid menjawab, apakah kewajiban seorang hamba guru? Sang gurunya menjawab, kewajiban bagi tiap hamba harus mengenal Tuhannya dengan segala sifat-sifat kebesarannya. Maka siapa yang tidak mau mengenal dengan sifat Muti, Wahab, Pemberi, maka dia harus mau mengenal dengan sifat